Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Silakan. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu, teman-teman? Harusnya di SD udah diajarkan ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide utama secara padu, utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok, kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Tarigan tahun 2008, paragraf adalah seperaman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Kraft 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang dikembangkan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam akhir ini, yang akhir-akhir ini terjadi. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan utama. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Lah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya, terus disusun secara runut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita ceramakan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang efektif, padu dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus tata bahasa Indonesianya, supaya dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal ya. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di awal. Kata kalimat utama. Nah, kata kalimat utama itu nggak selalu ada di awal paragraf. Nah, ada empat jenis letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Jadi paragraf yang memiliki ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Nah, terus diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas sebagai penguatan. Jenis paragraf ini paling sering digunakan dalam tulisan ilmiah. Terus yang kedua ada paragraf induktif, yakni ide pokoknya ada di akhir kalimat. Terus yang selanjutnya ada paragraf campuran. Kalau di paragraf campuran ini, ide pokoknya itu ada di awal sama di akhir. Jadi ada dua. Terus yang selanjutnya ada paragraf deskriptif atau naratif, yakni paragraf yang menggambarkan objek, orang, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan yang dijelaskan. Sedangkan naratif merupakan paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut. Kalau deskriptif itu kayak paragraf yang mendeskripsikan, terus kalau naratif itu yang menceritakan peristiwa. Terus selanjutnya ada jenis-jenis paragraf.
berdasarkan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5, yakni paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Kalau narasi ini biasanya bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci atau mendeskripsikan sesuatu. Kalau paragraf eksposisi biasanya berisi informasi. Terus kalau paragraf argumentasi itu biasanya menyampaikan pendapat atau argumen disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir ada paragraf persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca, misalkan ajakan atau larangan seperti itu. Untuk diskusi pada pagi ini itu adalah koherensi untuk menjaga paragraf agar tetap berkesinambungan. Paragraf adalah sebutan untuk sekarang dan adanya itu sebutan yang dulu dan memiliki makna yang sama. Dan paragraf deskriptif fokus untuk menggambarkan suatu objek, sedangkan paragraf naratif untuk menceritakan suatu peristiwa secara global. Jawabannya itu sama, cuma berbeda istilah saja. Jadi paragraf sama alinea itu sinonim. Kalau dengan alinea itu istilah lama, tapi kalau dengan paragraf itu istilah yang baru atau saat ini. Jadi sama paragraf sama alinea itu sama. Kamu pengertian juga. Ya. Setiap paragraf ada ide pokoknya dan dapat ditemukan di kalimat utama. Setiap kalimat utama ada 3 macamnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan ikut bertanya pada diskusi pada kali ini. Wassalamualaikum.